Bab 4. Peninsula Hotel, Suite Presiden. Seorang wanita yang duduk di sisi berlawanan dari Han San Qian, dengan riasan yang sangat bagus, mengenakan emas dan perak, menunjukkan temperamen anggun. Qian, kamu bersedia datang untuk menemuiku, aku sangat senang. Wanita itu bernama Si Jing, ibu Han San Qian. Di hadapan ibunya, Han San Qian tidak berfluktuasi, dan bahkan tidak memandangnya. Siapa yang bisa memikirkan ini? Putra keluarga Han yang terabaikan, dan hari yang tidak berguna. Aku tidak berpikir kamu tidak melakukannya. Mulut Han San Qian bangkit, dengan senyum tipis. Kian, aku tahu bahwa hal-hal 3 tahun lalu sangat tidak adil bagimu. Tapi ini yang diputuskan oleh nenekmu. Dan aku tidak punya pilihan. Kata Si Jing dengan bersemangat. Han San Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 tahun. Ternyata di matamu, baru 3 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu, dia berumur 12 tahun. Dia hanya memiliki namanya di kue ulang tahun. Kamu semua bahagia untuknya. Tetapi kamu lupa, aku hanya 5 menit lebih muda darinya. Sejak saat itu, ketidakadilan telah datang di kepalaku. Selama 13 tahun, dia menaklukkan kalian semua dengan satu mulut. Dan aku, tidak peduli sekeras apapun aku berusaha, tidak peduli betapa bagusnya aku di sekolah, kau tidak pernah melihatnya di matamu. Petik 2. Jika bukan karena dia di penjara, maukah kamu datang untuk menemuiku? Jika bukan karena keluarga Han untuk mewarisi, apakah kamu masih berpikir bahwa ada seseorang di dunia ini bernama Han San Qian? Dia tidak pantas menjadi nenekku, dan kamu tidak layak menjadi ibuku. Si Jing mendengar kata-kata ini yang membuatnya tidak bisa membantah, dan menangis. Keluarga Han berhutang terlalu banyak padaku. Aku harus mendapatkannya kembali satu persatu. Dia berkata, dia tidak ingin dipandang rendah, dan dia tidak ingin menjadi lelucon di mata orang lain lagi. Si Jing menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Dia berkata, Yun Cheng akan mendirikan perusahaan baru, dan kamu sepenuhnya bertanggung jawab. Oh, apakah ini tes yang dia miliki untukku? Bahkan jika Han Jiaqing tidak mengangkat, dia masih meragukan kemampuanku. Han San Qian tampak seperti Si Jing, perusahaan baru, dan mengatakan bahwa baik membiarkan Han San Qian menjadi bosnya. Han San Qian tahu, ini hanya ujian yang ditetapkan neneknya untuknya. Hanya ketika perusahaan di Yuncheng dilakukan dengan baik, dia akan memiliki kesempatan untuk mewarisi keluarga Korea. Si Jing mengangguk dan tidak berbicara. Ya, aku akan membiarkan dia tahu siapa yang berhak mewarisi keluarga Korea dan membiarkan dia tahu konsekuensi dari meremehkanku. Tapi semua ini, aku tidak melakukannya untuk keluarga Korea, tetapi untuknya. Ketika Han San Qian meninggalkan kamar hotel, Si Jing mengeluarkan telepon. Bu, dia berjanji. Aku harap dia tidak akan mengecewakanku. Kalau tidak aku tidak akan memberinya 1 sen pun, aku menyumbangkan semua properti, keluarga Korea. Kata-kata dan pikiran Si Jing berakhir, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Karena itu bukan hanya istri tua Korea. Bahkan dia, tetapi juga saudara laki-laki Han San Qian. Jika dia tidak dipaksa, dia tidak akan datang ke Yuncheng dalam hidupnya. Keesokan harinya, sebuah berita berat melambai di kota Yuncheng. Yanjing Hanjia ingin mendirikan perusahaan baru di Yuncheng. Sebagai raksasa real estate di Cina, perusahaan itu pasti akan mempromosikan pengembangan Yuncheng, dan banyak mata tertuju pada perusahaan baru Hanjia, berharap untuk mencari kerja sama. 3 hari kemudian,
Keluarga Han secara resmi terdaftar di Yuncheng, properti air yang lemah. Sama seperti orang bertanya-tanya mengapa nama Han Jiaxin sangat aneh, batu besar sekali lagi berjongkok. Properti air yang lemah membeli semua tanah kosong yang belum berkembang di barat kota. Untuk membuat kota baru, tidak ada yang akan meragukan kekuatan properti air yang lemah. Bahkan ketika berita itu keluar, banyak orang memutuskan bahwa kota awan masa depan, barat akan itu adalah tempat paling makmur. Untuk sementara waktu, gerbang perusahaan dari real estate air yang lemah dengan cepat rusak, dan kerjasama yang tak terhitung jumlahnya datang ke pintu, berharap untuk mendapatkan bagian dari kota. Sujia menjalankan bisnis bahan bangunan, dan tentu saja ingin membagi sepotong kue. Dan beberapa orang curiga bahwa keluarga Yan Jinghan adalah keluarga Han yang mengirim harga pengantin. Ini adalah wanita yang bahagia dan tidak bahagia di Sujia, yang sangat gembira bahwa dia belum tidur dengan baik selama beberapa hari dan malam. Lagi pula, godaan untuk menikahi keluarga Yan Jinghan terlalu besar. Sayangnya, masalah ini dengan cepat ditolak, karena keluarga Su datang untuk mencari kerja sama. Tidak peduli siapa yang maju, mereka ditolak oleh properti air yang lemah. Pada hari ini, semua kerabat keluarga Su tiba dan membuka pertemuan internal di perusahaan. Nyonya tua Su duduk di posisi direktur dan memandangi kerabat yang kejam. Dia berkata, "Kali ini kami memiliki banyak pesaing, tetapi Anda harus menyadari betapa baiknya bagi keluarga Su begitu mereka dapat bekerja sama dengan real estate air yang lemah. Bahkan dimungkinkan untuk menjadikan kami keluarga garis pertama di Yuncheng, jadi kami tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Petik 2. Bu, kita semua sudah mencobanya, dan bahkan bos dari properti air yang lemah belum melihatnya. Ya, aku tidak tahu apakah itu tidak sama dengan properti air yang lemah. Tampaknya keluarga Korea yang mengirimi kita hadiah bukanlah Yan Jinghan. Semua orang merasa sedih, dan wanita tua Su berkata dengan marah, "Sekarang Anda telah mendorong ketidakcakapan ke singularitas omong kosong. Properti air yang lemah tidak memutuskan pasangan dalam sehari. Kita memiliki kesempatan di keluarga Su, tetapi kita belum melihatnya. Pergi saja ke pintu perusahaan dan tunggu semua orang mengambil satu hari." Petik 2. Semua orang bergiliran suatu hari dan berdiri di pintu perusahaan air yang lemah. Apakah ini bukan lelucon? Kerabat keluarga Su yang hadir semuanya adalah orang-orang berwajah baik. Mereka enggan melakukan hal yang memalukan. Su Yingxia menundukkan kepalanya. Adegan ini baru saja dilihat oleh Su Haichao. Dia mencibir dalam hatinya. Kerja keras semacam ini akan melakukan pekerjaannya dan ingin bersembunyi. "Nenek, Yingxia tidak ada pekerjaan. Ada banyak pekerjaan di tangan kita. Atau biarkan dia pergi sendiri," usul Su Haichao. Kalimat ini tiba-tiba menyebabkan keterikatan orang lain. Ya, bagaimanapun, Su Yingxia tidak ada hubungannya. Aku tidak bisa selalu membiarkan dia menjadi cacing beras di perusahaan. Karena itu tergantung pada perusahaan untuk makan, itu wajar untuk bekerja keras untuk perusahaan. Hal ini membuatnya melakukannya, hal terbaik. Kepala Su Yingxia tidak bersembunyi, tetapi telepon bergetar, seseorang mengiriminya pesan. Informasi itu dikirim oleh Han Sanqian dan isinya sangat sederhana. Upayakan peluang dan bicarakan kerja, sama dengan perusahaan air yang lemah. Su Yingxia tidak tahu mengapa Han Sanqian harus mengirim pesan teks kepadanya. Semua orang memiliki hidung abu. Bisakah dia bernegosiasi jika dia maju? Yingxia, apakah kamu bersedia?
Wanita tua Sujia itu tidak menyipit, dan tidak memandang Su Yingxia. Su Yingxia telah terbiasa dengan kerja keras semacam ini. Apapun yang tidak dapat dicapai adalah masalah pot hitam. Waktu mana yang tidak akan dia lakukan? Nenek, aku bersedia, kata Su Yingxia. Hai Chao dengan bangga tersenyum dan berkata, Yingxia, Anda jangan malas. Jika Anda kehilangan kesempatan untuk melihat pemilik real estate air yang lemah, Anda tidak mampu membelinya. Ya, ini adalah kesempatan bagi keluarga kami. Kamu tidak ingin bahagia di mulut, tetapi sebenarnya malas. Jika tidak, cari penjaga keamanan untuk mengikutinya. Jangan sampai dia tidak membawa masalah ini ke hatinya. Mendengarkan kata-kata ini, Su Yingxia benci untuk menggertakkan giginya. Dia juga keluarga Su, tetapi duduk di ruang konferensi ini, tetapi diperlakukan sebagai orang luar, tetapi juga untuk mengawasinya. Mengingat pendahulunya yang pernah saya kerjakan sebelumnya, saya pikir itu baik untuk menemukan seseorang untuk mengikutinya. Aku juga berpikir begitu. Sekelompok kerabat semua mengangguk, dan Nyonya Tua Su juga setuju. Mengatakan, dalam hal ini Anda akan membawa seseorang di sekitar Anda. Jika ada sesuatu, itu akan membantu Anda membagikannya. Su Yingxia menjepit tinjunya, sangat tidak puas, dan memikirkan pesan yang dikirim oleh Han Sanqian kepadanya. Dia berkata dengan impulsif, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan malas. Saya akan membicarakan kerjasama ini. Ketika kata-kata itu keluar, seluruh ruang rapat sepi dan sunyi, dan suara ejekan segera terdengar. Su Yingxia, kamu tidak akan marah pada otak, kita belum melakukan apa-apa, bisakah kamu melakukannya? Hahaha, ini adalah lelucon terbesar yang kudengar tahun ini. Mata Su Haichao cerah dan mengambil kesempatan untuk mengusir keluarga Su Yingxia dari permainan. Meskipun keluarga Su Yingxia tidak dihargai, dia adalah tetap keluarga Su. Setelah neneknya meninggal, dia pasti akan membagi beberapa properti keluarga, tetapi dia dapat mengusir Su Yingxia dari Sujia. Dan ada satu orang yang bisa membagi properti. Su Yingxia, ini yang kamu katakan. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kata Su Haichao. Su Yingxia mengatakan bahwa dia benar-benar menyesali ekspornya, tetapi dia sekarang bertobat dan pasti akan menjadi lelucon. Jika kamu melakukannya, aku akan menuangkan teh untukmu di masa depan dan memanggilmu seorang saudara perempuan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluar dari keluarga Su, bagaimana? Bagus.